Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,46% ke angka 6.854. Selain video ini kami juga mengupload chart pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang dalam satu minggu terakhir ini memang terlihat melemah, tapi BlackRock di kuartal 3 ini masih terus akumulasi saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang walaupun hari ini IHSG masih lanjut turun, masih bergerak naik dan secara tren masih oke dan masih diakumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham INTP. INTP bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 10.575. Secara tren jika kita lihat, INTP dalam beberapa minggu terakhir ini memang trennya masih sideways karena masih mencoba untuk break resisten 10.500. Beberapa kali memang gagal break, tapi bisa kita lihat setiap kali turun mengatas garis support MA50 150, INTP masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita perhatikan, secara tren saat ini sudah mulai membaik. Sebelumnya downtrend, saatnya sudah bisa rebound dan berada di atas kedua garis EMA. Jadi garis EMA 50 150 saat ini tepat berdempetan di sekitar harga 10.175. Jadi menarik untuk dipantau apabila garis EMA 50 kedepannya berhasil berpotongan dan lanjut naik, maka secara tren jangka menengah INTP berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi saat ini INTP masih mencoba untuk break resisten di 10.500. Apabila berhasil break, maka INTP berpotensi untuk lanjut uptrend dengan target jangka pendek di 10.800 sampai 11.000 untuk target jangka pendeknya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, walaupun asing memang masih terus distribusi saham INTP. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 10.500 dengan target jangka pendek di 10.800 sampai 11.000, atau apabila masih gagal break masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 10.200 untuk entry di sekitar support kuat ini. Karena beberapa kali gagal break masih turun mengetes support ini dan masih bisa rebound. Jadi saat ini secara tren INTP menurut saya masih layak untuk di hold karena masih oke dan berada di atas kedua garis EMA. Selanjutnya saham Mika juga bisa kita lihat hari ini naik 8% lebih ke harga 3.080. Jika kita perhatikan pergerakannya juga hampir mirip dengan INTP. Sebelumnya downtrend, saat itu berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Untuk Mika, setelah menyentuh atau mengetes 3.000 memang gagal break, mulai sideways dan juga sempat turun mengetes garis EMA 50 150. Untuk saham Mika, garis EMA 50 150 di sekitar 2.800. Jadi hari Selasa kemarin sempat turun di bawah garis EMA 50 150, tapi bisa kita lihat masih bisa bangkit dan bertahan di sekitar 2.850 yang memang merupakan support untuk Mika saat ini. Jadi belum sempat menembus support 2.800 dan masih ada support EMA 50 150. Dan hari ini terlihat berhasil rebound dari support ini dan kembali naik di atas harga 3.000. Jadi tetap ingat walaupun candle hari ini sangat solid, tidak ada shadow ke atas, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break. Tapi karena candlenya sangat solid, ada potensi besar Mika untuk break harga 3.000 dan lanjut naik menuju resisten kuatnya di 3.200. Karena sebelumnya beberapa kali naik di atas 3.000, Mika selalu tertahan di 3.200. Dan beberapa kali bisa kita lihat gagal break 3.200, Mika kembali dibuat turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga sama hari ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mika masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2.800 atau malah di bawahnya. Karena masih ada potensi saya untuk break 3.000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 3.200. Apabila teman-teman saat ini sudah berhasil punya saham Mika dan ingin coba take profit, saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Mika masih kesulitan untuk break 3.200 ini. Selanjutnya saham Medco bisa kita lihat hari ini juga kembali naik 3% lebih ke harga 1.095. Bisa kita lihat secara tren juga
Medco mulai bergerak uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA, dan untuk Medco ini saat ini memang masih tertahan di harga 1100. Jadi walaupun sebelumnya sempat naik mengetes 1150, tapi harga 1100 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Setelah gagal break sempat turun ke sekitar harga 1025, belum sempat mengetes support psikologis di harga 1000. Hari ini Medco berhasil bergerak naik, tapi tetap bisa kita lihat Medco masih belum berhasil naik di atas 1100. Dan apabila ternyata kita pantau minggu ini masih gagal break harga 1100, Medco trennya masih berpotensi untuk sideways dan turun kembali mengetes harga 1000 sampai garis EMA 50 150 yang saat ini di sekitar 975. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat di broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan jika kita pantau dalam beberapa minggu terakhir ini, asing sudah mulai masuk akumulasi saham Medco. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Medco di harga bawah, menurut saya selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, Medco masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang masih mencoba untuk break harga 1100, sebaiknya tetap wait and see. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1100 dengan target jangka pendek di 1150 sampai 1200. Atau tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai garis EMA 50 150 apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar daerah supportnya. Bisa kita perhatikan saham AMRT hari ini juga naik 0,7% ke 2880. Bisa kita perhatikan saham AMRT minggu lalu sempat gagal break 2900 dan turun kembali mengetes support EMA 50 150. Tapi minggu ini terkonfirmasi AMRT masih bisa bertahan di atas support ini dan rebound kembali. Jadi secara tren AMRT masih bagus trennya karena masih kuat berada di atas kedua support EMA 50 150. Untuk support EMA 150 saat ini di sekitar 2710, garis EMA 50 di sekitar 2760. Sedangkan saat ini AMRT kembali mencoba untuk break resisten di sekitar 2900. Dan jika kita perhatikan di atas 2900 masih ada resisten kuat di harga 3000 yang dari akhir tahun lalu dicoba ditembus AMRT masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi dari akhir tahun lalu sampai Mei AMRT masih kesulitan untuk break harga 3000 sehingga secara tren sempat melemah di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini walaupun cuma 0,9% terlihat ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham AMRT. Dan walaupun tanggal 31 sempat keluar dengan jumlah yang besar, tanggal 27 juga sempat keluar, tapi secara keseluruhan ini masih akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham AMRT pada saat mengetes support EMA 50 150, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata AMRT masih kesulitan untuk break 2900. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama kedua support ini tidak terlewati, dan pertimbangkan misalnya untuk take profit apabila memang masih kesulitan untuk break harga 3000. Jadi apabila ternyata gagal break 3000, menurut saya pertimbangkan untuk take profit satu re-entry kembali di sekitar support EMA 50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.